umum dalam hukum fikih. Tujuannya adalah supaya kita tidak a priori dan tidak tabu ketika mendapatkan hukum permasalahan tertentu, kemudian sandaran yang dimunculkan hanya sebatas kaidah, ya. Bukan ayat Al-Quran, kemudian juga bukan Al-Hadis, ya, tapi hanya sebatas atau sekedar kaidah fiqhiyah saja. Nah, kaidah fiqhiyah ini kalau kita lihat dari sisi sejarahnya, para ulama menjelaskan bahwa ulama madhab yang 4 pun ya mereka berbicara dan merumuskan tentang kaidah fiqhiyah ini, ya. Jadi bukan hal yang baru, sejak dulu juga sudah ada kaidah fiqhiyah ini, ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan kaidah fiqhiyah itu? Kaidah fikih itu apa sebenarnya? Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kaidah fikih secara umum adalah konsep-konsep dasar yang sifatnya umum yang bisa diberlakukan untuk menjadi sandaran permasalahan-permasalahan yang sifatnya juz'iyat atau parsial, ya. Di mana kaidah fiqhiyah ini merupakan rumusan atau hasil rumusan kesimpulan yang diambil oleh para ulama dari nas-nas Al-Quran dan juga nas-nas Al-Hadis. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa kaidah fiqhiyah itu tidak hanya sekedar kaidah kemudian tanpa landasan atau tanpa dalil atau tanpa dasar. Para ulama merumuskan kaidah ini, sandarannya adalah nas Al-Quran juga nas Al-Hadis. Jadi kaidah-kaidah fiqhiyah tersebut disandarkan kepada Al-Quran dan juga sunnah. Setelah para ulama melakukan istiqra, pendalaman, pengamatan, penelitian terhadap nas Al-Quran atau nas Al-Hadis tersebut, kemudian diambillah kesimpulan berupa konsep dasar umum atau kaidah fiqhiyah ini. Jadi kaidah fiqhiyah ini memang hasil rumusan para ulama, tapi mereka menyimpulkan dari Al-Quran dan juga hadis setelah mereka melakukan istiqra, pengamatan, pendalaman, penelitian terhadap Al-Quran dan hadis tersebut, ya. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang permasalahannya adalah bagaimana terkait dengan kehujahannya atau hujjiyatu al-qawaid al-fiqhiyah. Bagaimana kehujahan dari kaidah fiqhiyah ini? Kehujahan itu maksudnya adalah apakah boleh menjadikan kaidah fiqhiyah ini sebagai sandaran atau sebagai dalil, sebagai dasar dalam menetapkan hukum suatu permasalahan, ataukah suatu permasalahan itu tidak bisa dan tidak boleh didasarkan pada kaidah fiqhiyah, gitu ya. Bolehkah atau tidak kaidah fiqhiyah dijadikan sebagai sandaran hukum, gitu. Nah, maka terkait dengan hal ini para ulama menjelaskan bahwasannya kaidah fiqhiyah ini boleh dijadikan sebagai sandaran atau dasar hukum permasalahan tertentu dengan catatan apabila permasalahan tersebut tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis yang secara khusus berbicara tentang masalah tersebut. Sehingga apabila ada suatu permasalahan, kemudian permasalahan tersebut setelah diteliti dan dilihat, diamati, ternyata ada dasar dalilnya dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, maka permasalahan tersebut penetapan hukumnya tidak boleh disandarkan pada kaidah fiqhiyah tersebut. Jadi kaidah fiqhiyah ini hanya boleh dijadikan sebagai sandaran hukum
untuk permasalahan di mana permasalahan tersebut tidak ditemukan dasar dalilnya baik dalam Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh misalnya, ketika kita dalam kondisi bepergian, kemudian kita menjama atau mengqashar sholat atau melakukan jama qashar sholat, apa dasarnya kita melakukan jama atau qashar atau jama qashar sholat? Adakah dasarnya kita mengqashar sholat saat kita melakukan safar atau bepergian? Maka untuk permasalahan ini tidak usah menggunakan kaidah fiqhiyah, karena memang dasarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Firman Allah, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salat. Kata Allah, kalau kalian melakukan perjalanan, maka boleh atau tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqashar salat. Maka tidak bisa. Masalah ini disandarkan pada kaidah fikih karena memang sudah ada dasar dalilnya dalam Al-Quran dengan jelas. Tidak usah mencari-cari yang lain, gitu ya. Kemudian contoh lain misalnya juga ketika kita dalam kondisi bepergian, kemudian kita dibolehkan untuk berbuka, tidak puasa. Dasar dalilnya apa? Nah, itu tidak usah mencari kaidah fikihnya. Dan memang sudah ada dalam Al-Quran, ya, bahwa memang boleh bagi orang yang dalam kondisi bepergian untuk tidak berpuasa. Ya. Firman Allah dalam Al-Quran apa? Wa bahasanya, wa in kuntum marda au ala safarin, wa in kuntum marda au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kalau kalian sakit atau dalam kondisi bepergian, maka boleh mengganti puasanya di hari lain di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang memang ditinggalkan, begitu. Sehingga dalam hal ini bahwasannya untuk kaidah fikhiyah ini hanya bisa dijadikan sebagai sandaran hukum ketika memang permasalahan yang kita dapatkan kemudian tidak ada dasar hukumnya baik dalam Al-Quran ataupun juga hadis. Kemudian misalnya sholat sambil duduk, gitu. Tidak usah mencari kaidah dan memang ada hadisnya. Kata Nabi, sholli qa'iman au qa'idan au muttaji'an. Salatlah kalian sambil berdiri. Fa illam tastati fa sholli qa'idan. Kalau tidak mampu berdiri, maka salatlah sambil duduk. Kalau tidak mampu juga sambil duduk, ya salatlah sambil berbaring. Kan begitu ya. Kemudian misalnya kita bertaharah dengan cara menepukkan tangan ke tanah atau tayamum. Tidak usah mencari kaidah fikih, dan emang sudah ada itu mah dasar dalilnya dalam Al-Quran juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa kaidah fikih memang ada, disiplin ilmunya ada. Ini memang rumusan para ulama memang dalam hal ini. Tapi rumusan para ulama ini setelah mereka melakukan penelitian mendalam terhadap ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kaidah fikih didasarkan juga pada firman Allah dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini kaidah fikih ini sekali lagi hanya bisa digunakan sebagai sandaran hukum untuk permasalahan yang mana permasalahan tersebut tidak ditemukan dasarnya secara khusus baik dalam Al-Quran ataupun juga hadis. Contoh lain misal, ya dalam hal ini ketika atau inilah sigat ta'liq talak. Sigat ta'liq talak ya, bahwa mungkin sering saya sampaikan ini, ketika seseorang sudah melaksanakan akad nikah, sudah qabiltu nikah bimahrin madkur misalnya begitu. Nah, maka kemudian suaminya suka disuruh membaca sigat ta'liq talak. Redaksi ta'liq talak. Ta'liq talak itu talak yang dikaitkan dengan syarat. Di mana ketika syaratnya itu ada, maka secara otomatis talaknya jatuh gitu. Maka sigat ta'liq talak suka dibacakan ke suami ya. Apabila saya sebagai suami suatu saat nanti tinggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri saya. Kemudian istri saya tidak rela dan mengadukan ketidakrelaannya ke pengadilan agama, kemudian membayar 10.000 dan pengaduannya itu diterima, maka jatuh talak saya 1. Itu sigat ta'liq talak gitu. Ya.
Hafal alhamdulillah gitu. Hafal alhamdulillah. Iya. Misi kudu praktek deui. Iya. Sing praktek deui. Iya. Untuk sigat talik talak ini, ya coba dari mana dasar dalilnya? Ya, di Al-Quran nggak ada, di hadis juga nggak ada gitu dalam hal ini. Maka dalam hal ini diambillah ini dasarnya adalah maslahah, ya, maslahah, maslahah mursalah katakanlah begitu. Kalau maslahah mursalah itu kemaslahatan yang dibutuhkan, tapi dasar dalilnya tidak ada dalam Al-Quran. Ya, maslahah ini rujukan dasarnya adalah maqasid syariah. Tujuan utama diturunkannya syariat Islam. Tujuan utama diturunkannya syariat Islam adalah jalbul masalih wa darul mafasid, secara umum begitu. Ya, maqasid syariah secara umum, tujuan utama diturunkannya syariat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan maslahat seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya kepada hamba dan menjauhkan hamba sejauh-jauhnya dari mudarat gitu. Maka segala sesuatu yang bisa menghadirkan kemaslahatan bagi umat itu bisa dijadikan sebagai, bisa ditetapkan gitu sebagai hukum yang memang harus dilaksanakan seperti ini. Kalau dicari di Al-Quran susah, itu tidak ada. Kemudian juga di sisi lain ini madarat bagi seorang istri yang ditinggal oleh suaminya bertahun-tahun, suaminya terpulang. Pertanyaannya adalah, boleh tidak perempuan ini menikah lagi? Suaminya 10 tahun terbalik-balik, tidak diketahui kabarnya di mana, memberikan nafkah lahir, enggak kok mau batin mah, misalnya. Mending lamun ayat tiap bulan mah. 100 juta, 100 juta meren. Baiklah. Terbalik oge nu penting duitna aya. Gitu mah. Duit teh weuh nya jelema na gitu. Maka ini kan madarat gitu. Madarat bagi istrinya. Nikah deui teu bisa. Cacan aya talakna ti mana gitu. Nah, kemudian misalnya cicing ripuh gitu ya. Ongko boga salaki tapi misalnya ripuh ya. Kudu ngabiayaan sorangan misalnya. Maka ini kan madarat. Kalau dirujuk kepada kaidah, maka muncullah kaidah ad-dararu yuzal gitu. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Nah, makanya nanti makanya ini saya temanya mengenal ya, mengenal saja, mengenal 5 kaidah umum dalam hukum fikih. Ini sekedar contoh bahwasannya memang kaidah itu hanya bisa dijadikan sebagai sandaran hukum dalam permasalahan tertentu di mana masalah itu tidak ada dasar hukumnya, baik dalam Al-Quran ataupun juga hadis. Sebagaimana itu contohnya. Contoh lain misalnya, barusan orang pergi bukan seorang suami yang pergi tapi misalnya alhamdulillah hartana ada banyak, bahkan misalnya pergi ya, kemudian 1 tahun terpulang, 2 tahun terpulang, 5 tahun, 10 tahun terpulang. Pertanyaannya, harta yang ditinggalkannya boleh dibagi-bagikan kepada ahli warisnya tidak? Harta yang ditinggalkannya boleh dibagi-bagikan kepada ahli warisnya tidak? Boleh cenah. Kunaon da teu balik-balik cenah boa mah geus maot gitu. Kan boa mah gitu. Harta itu baru boleh dikategorikan sebagai tirkah atau harta warisan ketika memang sudah dipastikan pemiliknya meninggal dunia. Baru bisa dikategorikan harta tirkah atau harta warisan. Kemudian baru boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Ini mah belum ketahuan apakah masih hidup atau maaf qadarullah sudah wafat. Hanya yang jelas ketika berangkat dia dalam keadaan hidup, ya makanya berangkat, namun mau tunggal berangkat, ya itu. Nah, kemudian bagaimana itu, gitu? Itu kan susah dicari sebagai dasarnya gitu dalam hal ini. Nah, maka dalam hal ini kaidah lah yang maju ke depan. Muncullah kaidah misalnya al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal itu akan tetap berada pada keasliannya, tidak bisa berubah sehingga ada bukti atau dalil yang merubahnya. Orang itu asalnya dia hidup, maka tidak bisa dihukumi maut selagi belum ada bukti yang kuat bahwa dia sudah maut. Gitu. Hingga karena dia hukum asalnya hidup, sehingga dia tetap hidup, dihukuminya tetap hidup, berarti hartanya tidak boleh dibagi-bagikan dan karena belum berstatus sebagai harta warisan. Istrinya tidak boleh nikah lagi. Ya, memang belum berstatus, maaf ya, sebagai seorang istri yang ditinggal oleh suami. Nah, maka ini susah kalau dicari dasar dalilnya dalam Al-Quran atau hadis permasalahan-permasalahan seperti ini. Ini adalah hal ini. Contoh, contoh lain misalnya dalam hal ini, para ulama menetapkan bahwa
salah satu syarat sah jual beli itu adalah adanya sigat ijab qabul. Saya terima barangnya, ini saya serahkan uangnya, kata pembeli. Kata penjual, ya saya terima uangnya, ini saya serahkan barangnya. Nah, dalam keseharian terkadang terlebih kalau di di warung gorengan gitu ya, duduk makan sambil ngopi, udah selesai, Bu, kopi 1 nih uangnya, atau gorengan 5 nih uangnya. Terima kasih, begitu saja kan. Sigot yang tadi tidak muncul gitu. Kalau dalam konteks fikih disebut dengan jual beli mu'athar, jual beli tanpa ijab qabul. Buku 1 kasihkan, ya ini duitnya berapa, 10.000 ya. Maka hal-hal yang seperti ini yang sulit untuk bisa dicari dasar dalilnya merujuk kepada Al-Quran atau hadis. Misal ibu, maaf ya, seorang ibu mau melahirkan, kemudian qadarullah misalnya belum keluar janinnya, kemudian dalam hal ini maaf, qadarullah sudah wafat di dalam perutnya, dalam rahimnya, sebelum keluar. Ini mau dibagaimanakan ini? Apakah misalnya maaf di black perutnya, dikeluarkan janinnya, atau misalnya dalam hal ini maaf kebalik, ketukar, afwan. Dalam hal ini seorang istri mau melahirkan, belum keluar janinnya, qadarullah maaf kecapean, kemudian wafat ibunya ini yang mau melahirkan ini. Sementara janinnya masih dalam keadaan hidup dalam rahimnya, dicek itu. Permasalahannya di black perutnya padahal dia mayit. Kan tidak boleh menyakiti jenazah itu. Menyakiti jenazah tidak boleh. Ngamandian we kedua launannya, tidak boleh pakai sikat. Di jenazah. Karunya isi protes. Ini di black gitu. Nah, permasalahannya bagaimana ini? Boleh atau tidak kan begitu. Maka muncullah kaidah misalnya bahwa idza ta'aradad dararani fuddila akhafuhuma. Bahwasanya ketika ada dua doror bertentangan bersatu, maka boleh bahwasanya madarat yang lebih besar itu dihilangkan dengan melakukan madarat yang kecil resikonya dalam hal ini. Bahwa pertimbangannya janin kalau dibiarkan akan wafat gitu dalam hal ini, dengan ibunya ikut tidak keluar. Kalau dikeluarkan nanti melanggar itu, tidak boleh menyakiti jenazah gitu. Tapi maslahatnya lebih besar ketika janin itu bisa dikeluarkan kemudian dalam keadaan hidup, sangat boleh jadi nanti akan menjadi pemimpin besar, generasi yang bermanfaat bagi umat gitu. Tapi kalau tidak dikeluarkan, ya sudah selesai. Masa depannya selesai di situ saja. Maka hal yang seperti begini, ini membutuhkan kaidah ini. Walaupun ini memang rumusan para ulama, memang kaidah ini. Buatan para ulama, tapi memang hasil istiqra, ya, penelitian mereka gitu dalam ini. Seperti halnya dalam kondisi kita sekarang ini banyak yang kita lihat misalnya itu dasarnya adalah kaidah. Baiklah hadirin, hadirat, jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kaidah ini ada yang disebut dengan khamsatu al-qawaid al-kubra. Ada 5 kaidah hukum fikih yang umum. Maka ini saya sebut 5. Bahwasanya kaidah fikhiyah itu bertingkat sesuai dengan cakupannya. Kemudian yang cakupannya lebih banyak disebut dengan 5 kaidah besar. Ya, dalam bukunya gitu disebutnya dengan istilah itu. Saya menyebutnya di sini 5 kaidah umum dalam hukum fikih. Nah, 5 kaidah umum atau khamsatul qawaid al-kubra ini diantaranya yang pertama adalah kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Ini kaidahnya. Al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Kondisi masyaqqah, kondisi sulit, kondisi berat itu bisa menghadirkan at-taisir, kemudahan. Jadi ketika seseorang kita berada dalam kondisi kesulitan, maka bisa dihadirkan kemudahan-kemudahan itu. Nanti bisa beragam bentuk kemudahannya. Tapi konsep dasarnya ini gitu. Kaidah dasarnya ini bahwa ketika ada kesulitan maka boleh menghadirkan kemudahan-kemudahan sehingga kesulitan itu tidak didapatkan. Kesulitan itu tidak dirasakan. Bisa beragam bentuknya gitu dalam hal ini. Nah, apakah ada sandarannya dari kaidah ini? Sandaran kaidah ini ada enggak dari Al-Qur'annya misalnya? Maka para ulama menyandarkan kaidah ini pada firman Allah, diantaranya kata Allah, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Dan tidaklah Allah menjadikan pada agama ini al-haraj, kesulitan gitu. Kemudian juga yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra.
Allah tidak menghendaki dari kita itu al-yusra, kemudahan. Tidak menghendaki kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya di antara kesulitan ada kemudahan. Atau bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Nah dari ayat-ayat ini diantaranya ya, diambillah oleh para ulama kesimpulan. Diteliti, diamati, didalami. Kemudian diambillah kesimpulan, muncullah konsep dasar ini. Oh kalau begitu berarti ketika ada kesulitan harus dihadirkan kemudahannya. Karena Allah menghendaki kemudahan. Allah tidak menyukai kesulitan. Gitu. Maka dimunculkanlah kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kondisi sulit itu bisa menghadirkan kemudahan. Gitu. Sehingga ketika ada kemudahan-kemudahan dalam kondisi sulit, sehingga kesulitan itu tidak dirasakan oleh umat, itu sesuai dengan firman Allah ini. Gitu. Sesuai dengan firman Allah ini. Hanya dalam hal ini, bahwasanya firman Allah ini tidak berbicara permasalahan tertentu. Gitu. Tidak berbicara permasalahan tertentu, ini umum begitu. Makanya dimunculkanlah kaidah umum. Maka tadi kaidah umum itu konsep dasar yang umum di mana bisa diterapkan untuk permasalahan-permasalahan tertentu yang sifatnya memang parsial gitu. Dan masalah yang parsial itu yang juz'iyah tidak ditemukan dasar dalilnya dalam Al-Qur'an. Nah, maka itu boleh dijadikan sebagai dasar gitu dalam ini ya. Kemudian dalam hal ini ya kalau misalnya di sini contoh jawazut tayammum, al-jam'u wal qasru, kemudian misalnya apa nih al-qu'ud fi shalah, duduk ketika sholat. Sekarang contoh misalnya apa namanya? Allah karim. Misal ya dalam hal ini. Ketika punten, misalkan ibu-ibu tehnya perempuan ya tidak boleh memperlihatkan apa namanya aurat ya. Kemudian misalnya berwudu di tempat umum. Maaf misalnya di situ tidak dipisah antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam hal ini sekarang misalnya pertimbangannya apakah harus nunggu selesai dulu laki-laki semuanya baru misalnya ibu-ibu ataukah boleh misalnya ikut bareng wudu di situ. Kalau ikut barang wudu di situ, maka permasalahannya adalah, maaf, ketika misalnya dalam hal ini membuka ini, maka ini kan aurat, ya, gitu. Dalam hal ini, ataukah misalnya, wah diguyur we ka dia, misalnya, supaya tidak dibuka ininya diguyur we jeung baju-bajuna misalnya. Sekarang ketika diguyur jeung baju-bajuna menimbulkan masalah atau tidak? Ada kesulitan yang dirasakan atau tidak? Itu dalam hal ini. Nah, maka dalam hal ini, maksudnya ketika memang ada kesulitan, ketika di situ ada mudarat misalnya, maka kaidah ini bisa dipakai gitu. Al-masyaqqatu tajlibu at-taisir gitu dalam hal ini. Juga misalnya dalam hal ini ketika misalnya bicara tentang boleh misalnya berbuka puasa ketika dalam kondisi perjalanan. Kenapa itu dibolehkan? Karena di situ ada masyaqqah gitu dalam hal ini. Maka muncullah kaidah tadi al-masyaqqah tajlibu at-taisir gitu dan al-masyaqqah tajlibu at-taisir. Kemudian dalam hal ini contoh lain misalnya contoh lain. Kemudian at-tadawa misalnya irrijal minat tabib lil mar'ah. Sekarang misalnya maaf perempuan hamil kemudian ingin mengetahui ngecek ya janinnya sehat atau tidak. Ini teh laki-laki atau perempuan. Kemudian misalnya sulit baginya untuk mendapatkan maaf ya. Dokter perempuan yang ahli misalnya ya di bidang kandungan hingga bisa diketahui misalnya lah. Kemudian permasalahannya bagaimana? Boleh enggak bagi dia untuk datang ke dokter yang laki-laki kemudian dalam hal ini ngecek misalnya kehamilannya sehat atau tidak, jadinya seperti apa misalnya laki-laki atau perempuan, penasaran misalnya begitu tuh. Ya. Bolehkah atau tidak misalnya seperti begitu ya. Terlebih misal kalau dalam kondisi yang memang lebih apa namanya menyulitkannya lagi gitu. Nah untuk hal-hal yang seperti begini sulit dicarikan dasarnya kalau mau langsung mendapatkan dasarnya di Al-Qur'an paling yang ini mas apa namanya dalilnya yang umum ini bahwasanya yuridullahu bikumul yusra paling itu. Kalau menggunakan ayat itu misalnya apakah ayat ini berkaitan dengan masalah bahwa perempuan dalam keadaan hamil ingin mengetahui janinnya sehat atau tidak, laki-laki atau perempuan, tapi dia kesulitan mencari dokter yang ahli dan perempuan. Kan permasalahannya itu parsial sifatnya. Nanti muncul lagi masalah lain.
Nah, menggunakan ayat ini lagi. Nah, maka diambillah kesimpulan berupa kaidah gitu. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Kondisi sulit itu bisa menghadirkan kemudahan. Jadi kalau misalnya Rasul juga pernah berkata kepada para sahabatnya setiap kali mau mengutus sahabat, misalnya berjuang, ya, maka salah satu pesannya adalah setelah ittaqullah, pesannya adalah yassiru wala tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan mempersulit gitu ya dalam hal ini. Karena memang itu sesuai dengan ruh syariat Islam. Ruh syariat Islam itu salah satunya adalah raf'ul haraj, meniadakan, menghilangkan kesulitan gitu dalam hal ini. Sehingga setiap upaya yang dilakukan di mana itu bisa menghadirkan kemudahan dan menghindarkan umat dari kesulitan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sesuai sesungguhnya dengan syariat Islam. Walaupun dasar yang dimunculkan hanya sekedar kaidah saja. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara 5 kaidah umum dalam hukum fikih ini juga adalah kaidah ad-dararu yuzal. Kaidah bahwasanya ad-dararu yuzal. Kemadharatan, kemafsadatan itu harus dihilangkan. Jadi ketika ada kemadharatan, maka harus dihilangkan gitu. Jadi kalau misalnya ya, tapi saya tidak akan masuk dan menjadikan contoh realita kita sekarang ya. Bisi kontroversial itu ini kan ini disut juga, kalau enggak ya bisa saja. Ini saja contohnya. Ad-dararu izal ya. Kemudaratan itu harus dihilangkan ya. Kemudian kalau misalnya adakah sandaran daripada kaidah ini? Maka para ulama menjadikan sandarannya adalah hadis Nabi SAW. Kata Rasul, la darara wa la dirar. Bahwasanya tidak boleh membahayakan orang lain, juga tidak boleh kita mencampakkan diri dalam bahaya. Gitu. Tidak boleh membahayakan orang lain gitu. Dalam hal ini ya. Jadi kalau misalnya, ya itu tadi kalau kira-kira misalnya kalau kita keluar akan membahayakan orang lain, ya sudah di rumah saja. Jadi kalau dulu misalnya Rasulullah mengatakan bahwa kalau memang kalian berada di situ dan itu sudah sedang mewabah, ya jangan keluar di situ saja. Dulu Abu Ubaidah geningnya, Abu Ubaidah padahal disuruh disuruh ke Madinah kalau nggak salah oleh Umar bin Khattab itu. Tapi Abu Ubaidah mengatakan tidak sampai Allah menentukan takdir terakhirnya untuk kata Abu Ubaidah, dan qadarullah memang wafat. Dan itu memang pesan dari Rasulullah begitu pesan. Jangan keluar. Nah itulah mungkin kalau diadopsi ke istilah sekarang ya yang kita kenal sekarang dalam hal ini. Sebab kalau keluar ya membahayakan gitu. Dalam. Baik. Nah, kemudian ya nyata. La darar wa lidar. La darar wa lidarar. Kemudian kata Rasulullah, man darrahullah. Barang siapa yang memadaratkan orang lain, maka Allah akan memadaratkannya juga. Gitu. Wa man syaqqa syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang menyulitkan orang lain, Allah akan menyulitkan dia. Gitu. Nah, ini menjadi dasar bahwasannya dalam hal ini ad-dararu yuzal. Kemudaratan itu harus dihilangkan. Itu adalah dihilangkan dari diri kita, oleh diri kita sendiri, dari orang lain juga kita berupaya untuk menahannya supaya memang tidak terjadi dalam mudarat itu atau doror itu. Kemudian kaidah lain yang muncul dari kaidah yang pokok ini diantaranya adalah ad-dararu yuzalu biqadril imkan. Bahwa kemudaratan itu harus dihilangkan, dicegah biqadril imkan, sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin, semampu mungkin dihilangkan kemudaratan itu. Paling tidak diminimalisir gitu ya. Hingga tidak menghadirkan kemudaratan yang lebih masif lagi, yang lebih berat lagi, yang lebih parah lagi gitu. Maka ini ad-dararu yuzalu biqadril imkan. Kemudaratan harus dihilangkan sebisa mungkin. Itu adalah ya sebisa mungkin ya. Kalau misalnya ya makanya mungkin di dalam kondisi seperti ini salah satu kaidah yang dimunculkan ini ad-dararu ya. Kaidah yang dimunculkan juga al-masyaqqah tajlibu taysir. Kemudian yang dimunculkan juga adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Di kaidah-kaidah ini yang dimunculkan. Kalau dicarikan dasar dalilnya misalnya firra minal majdum firarakum minal asad gitu ya. Menjauhlah dari apa namanya? yang sakit gitu dalam ini. Sakitnya sakit. Ini mah wabah yang menular cepat gitu. Seperti halnya kalian berlari dari asad. Kan kita kalau berlari sejauh-jauhnya cepat-cepat.
Kemudian di hadis lain misalnya, jangan digabungkan, jangan dikumpulkan yang unta unta yang sakit dengan yang sehat. Dalam hal ini sebagai dasar ya, sebagai inspirasi untuk memang melakukan hal seperti begini. Ya, kalau misalnya secara jelasnya itu yang sudah jelas, ya memang nggak mungkin sih, masa sih misalnya nulis jelas sakit digabungkan, karena kan mual gitu. Tapi sekarang kan maksudnya tuh ya, namun istilah sekarang malah ada istilahnya gitu ya. Kemudian ya ini ad-dararu yuzalu biqadril imkan. Jadi kalau ada kemudaratan, jadi kalau ada masalah ya, atau misalnya sesuatu yang memang perlu dihindari, ya perlu dipastikan dulu itu madarat atau tidak. Ini. Ya dasarnya ya sesuaikan saja. Kalau masalah kesehatan ya berarti rujukannya ahli kesehatan. Kemudian ad-dararu la yuzalu bid-darar. Salah satu kaidahnya bahwasanya kemudaratan tidak boleh dihindarkan, dihilangkan, tapi dengan cara yang memudaratkan lagi. Dengan cara yang maslahat dan tidak memudaratkan. Tapi bagaimana kalau terpaksa gitu dalam hal ini? Misalnya cicing ripuh, cicing sieun. Kan itu tuh. Keluar ripuh, keluar sieun kan gitu tuh. Mana gitu. Sementara misalnya bapak orang nyamun saya memang ya bapak orang tuh bisa mere gitu nya dalam hal ini. Bapak orang tuh bisa mere tapi kudu cicing ripuh. Keluar sieun. Katanya kan ripuh tanya rumah ta. Mun geus gitu. Kan gitu tuh. Kalau merujuk kepada kaidah ini ad-darar la yuzalu bid-darar. Memang kemudaratan harus dihilangkan, tapi jangan dihilangkan dengan cara di mana dengan cara itu bisa muncul madarat yang lain. Gitu Nafin. Ya, maka itulah ya kalau kita sebagai ayah gitu ya harus bijak gitu dalam hal ini. Memberikan pada anak kita ya ketika lihat ini madarat nih, jangan di stop madaratnya dengan cara yang menimbulkan madarat lagi gitu dalam hal ini. Misal ya mah supaya budak teh keluar wae gitu nya teratur keluar geus we dikaluarkeun sakalian saputing diantepkeun di luar. Kan eta madarat kan. Tujuannya supaya kapok kita keluar tapi kan budak saputing di luar madarat gitu dalam ini. Ya. Oke, itulah maksudnya butuh kepiawaian kita dan kemampuan kita. Ya. Ad-dararu la yuzalu bid-darar. Nah, ini kaidah-kaidah yang muncul, tapi kaidah pokoknya adalah ad-dararu yuzal gitu. Kemudian ini contoh. Ini sebagai contoh, ini contohnya di sini ada dibuat oleh para ulama. Para ulama memberikan contoh bahwasanya contoh nih. Intiha muddat ijaral ardi qabla yastahsir zar'a. Qabla an yustahsad az-zar'u. Atau qabla an yastahsid az-zar'a. Misalnya seseorang menyewakan tanah, si A menyewakan tanah pada si B untuk ditanami. Dalam tempo waktu misalnya menyewakannya 6 bulan katakan atau 1 tahun gitu. Kemudian ditanamilah oleh si B ini. Kemudian ketika si B ternyata menanam tanaman di mana misalnya baru bisa dipanen setelah 1 tahun katakanlah begitu sebagai contoh. Kemudian ketika habis masa sewa tanah itu 1 tahun, permasalahannya pemilik tanah boleh mengambil paksa. Kalau diambil paksa kan sudah habis masa perjanjiannya. 1 tahun ini disewakannya. Padahal itu masih ada tanaman yang belum siap dipanen. Diambil saja. Atau misalnya dalam hal ini dibiarkan saja. Bolehkah diambil? Permasalahan begitu. Kalau dibiarkan itu mah alhamdulillah berarti dia baik hati. Tapi permasalahan bolehkah diambil? Kan sudah habis. Kalau dia mengambilnya, maka itu sesuai dengan akadnya. Tapi ada doror yang dihasilkan dari itu. Ada kemudaratan bagi yang menyewa tanamannya belum bisa dipanen. Gitu. Nah, maka dalam hal ini muncullah kalau dalam konteks fikihnya adalah muncullah ketetapan bahwasanya atau hukum diganti kepada yang menyewa itu. Untuk apa? Untuk menghilalkan doror. Atau dalam hal ini dibiarkan dulu. Berikan gitu, keleluasaan sampai dipanen. Untuk menghilangkan kemudaratan. Gitu. Maka kemudaratan harus dihilangkan. Kemudian kaidah yang ketiga adalah al-yakin la yuzalu bisyak. Ini kaidah pokoknya saja ya, kaidah umumnya. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan gitu dalam hal ini. Ini dasarnya adalah
Dulu ada sahabat yang bertanya pada Rasulullah SAW atau meminta pendapat Rasulullah terkait dengan seseorang laki-laki di mana dia ketika sholat kemudian dia teh merasa asa aya nu keluar gitu. Tapi asa kan asa mah teu yakin. Ya. Ya. Ai bau mah. Ya, asa teu yakin tapi kaambeuh. Asa teu yakin rasaan teh asa aya nu keluar gitu tah. Yukhayal dalam hadisnya ini. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah hal itu, apakah orang itu harus membatalkan salatnya? Maka kata Rasul, la yansharif hatta yasma' sautan au yajida rihan. Dia tidak boleh membatalkan salatnya. Tidak boleh keluar dari salatnya. Hatta yasma' sautan au yajida rihan. Sehingga dia yakin mendengar suaranya. Mau cis atau apa suaranya, mau ngek gitu. Atau kalau tidak didapat suaranya, misalnya yajid rihan, betul-betul terasa. Betul terasa yakin gitu. Ada yang keluar walaupun tidak bunyi. Gitu. Kalau bau saja boleh jadi bukan dari kita, dari yang lain gitu. Kalau bau saja mah boleh jadi dari yang sampingnya gitu. Kan mau ngaku di samping nage. Eta mah nu urang bisa. Moal. Sebab sama baunya mah. Cek tisasaha oke. Maka ini itu adalah al yakin la yuzalu bisak. Artinya al yakin la yuzalu bisak itu ketika dia mau sholat pasti dia bersuci dulu kan, makanya dia sholat gitu. Di hukum asalnya dia suci, maka dia masih dalam keadaan suci secara hukum sehingga dia tidak boleh membatalkan sholatnya sampai betul-betul terasa ada yang keluar. Ini dasar dalilnya ya dari hadis Rasulullah SAW. Contoh lain misalnya ragu ketika ragu batal gitu, ragu dalam berhadas. Setelah berwudu, misal ya, yang waktunya dekat aja lah. Maghrib ke Isya kan dekat tuh waktunya. Maghrib wudu, salat maghrib, kemudian baca Quran, kemudian beraktivitas sampai menjelang Isya. Ketika mau Isya teh ragu mau salat Isya teh, batal acannya ya. Batal acan gitu kan? Kan ragu tuh. Nah, maka dalam hal ini dia hukumnya masih suci. Gitu. Boleh sholat Isya tanpa berwudu lagi. Gitu. Bahwasanya dalam hal ini kaidah dasar lainnya adalah al aslu baqa'u makana ala makana. Ini turunan dari kaidah al yakin la yuzalu bisa. Salah satunya adalah al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asal akan tetap dalam keasliannya. Sehingga ada dalil yang merubahnya gitu. Batal belum, dut aja. Nah itu baru dalilnya ada. Ya udah batal kalau begitu mah. Ya. Tapi kalau batal belum, ya belum ada bukti ya udah. Secara hukum dia boleh sholat suci secara hukum. Gitu. Man syakka ini shalla am lamma. Bisa ragu nih sholat duhur acan gitu nya ragu. Nanti setengah tilu. Ya, sholat kan masih ayah waktu duhurnya dalam konteks fikih mah. Gitu. Ya, bahwa ini teh sholat acannya duhur teh asa. Terus dia sholat. Tapi ragu, tidak yakin. Maka secara asal dia belum sholat. Hukum asalnya belum sholat. Gitu dalam. Maka dia harus sholat. Gitu dalam. Atau lupa, yang sering kita rasakan mah lupa jumlah rakaat dalam sholat. Tilu opat gitu ya. Tilu opat ya sudah. Ya hukumnya tilu tambah lagi satu. Opat limanya, opat lima ya teh. Dan ayah sholat nu genep rakaat tuh. Ya, udah. Ya. Udah we tamat tahiyat akhir. Saya salat nu 7 rakaat. Ya gitu. Ayo. Kenala selu bakau makana ala makana. Contoh lain misalnya dalam hal ini ketika sahur, ya sahur bek gitu. Kemudian terbit fajar acarnya, tapi teu aya jam misalnya nya nyontokeun miskin gitu teu aya jam eta jam. Nah HP teu gaduh maksud aya. Adzan enggak kedengaran ragu ya teh. Masih bolehkah dia melanjutkan sahur? Gitu. Kan sahur mah boleh sampai terbit fajar dalam Al-Quran. Nah ya ragu ya. Terbit fajar acarnya. Kan begitu. Itu ragunya. Maka dalam hal ini hukumnya belum terbit fajar gitu. Kecuali kalau misalnya abak kedengaran azan ya sudah berhenti gitu. Terusin kagoknya lebarin maka dengan rendam. Atau misal ya tiba-tiba datang ke saya teh, Dahlan kamu punya utang 10 juta misalnya ujung-ujungnya nagih gitu. Nah maka dalam hal ini misalnya ya, apakah saya harus bayar
ataukah saya boleh menentang, menolak? Itu adalah hal ini. Nah, maka muncullah kaidah misalnya al aslu bara'atud dhimmah. Hukum asal setiap orang itu bebas dari kewajiban apapun. Bebas dari beban apapun. Kalau tiba-tiba ngaku-ngaku saya punya hutang, ya saya harus nanyain buktinya mana? Ada enggak? Kalau saya punya hutang. Kalau dia bawa bukti terlebih di atas materai, ya sudah. Saya jangan ngotot, ya bayar gitu. Tapi kalau nggak ada bukti, ya sudah, saya bisa menggunakan kaidah al aslu bara'atud dhimmah. Setiap orang bebas dari beban apapun. Gitu. Setiap orang itu bebas dari beban apapun, tidak ada kewajiban bayar hutang gitu. Selagi tidak ada bukti bahwa dia punya hutang. Nah, maka dalam hal ini ya misal yang penjual galon, kemudian tiba-tiba balik lagi, wah ini ada sesuatu di dalamnya. Nah maka itu tidak bisa diterima pengaduan itu, sebab secara asal tidak ada apa-apa. Itu dalam hukum asal. Kalau dalam konteks dasar hukum yang masih diperselisihkan, ini istishab kategorinya. Istishab itu memberlakukan hukum yang sebelumnya ada, terus boleh diberlakukan sehingga ada dalil yang merubahnya. Istishab. Salah satu konsep dasar yang dihasilkan dari itu adalah itu tadi. Al aslu baqa'u makana wala makan, atau al aslu qawiyun gitu. Kemudian kaidah yang keempat, kita percepat sedikit, adalah al adatu muhakkamah. Tradisi itu, adat istiadat tradisi bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum. Ini dasarnya adalah hadis Nabi SAW dari Aisyah ya. Ketika ada seorang perempuan yang melaporkan suaminya yang pelit. Suaminya yang pelit, ya Rasulullah, suami saya teh pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk saya dan anak saya padahal dia mampu. Tapi di dalam hadis tersebut ada illahnya. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali apa yang aku ambil dari dompetnya ya Rasulullah. Kalau sekarang ada dompetnya. Dan suami saya tidak tahu, baru itu cukup untuk saya dan anak-anak saya. Berarti ini perempuan ini, dia punya kebiasaan. Karena suaminya pelit, kemudian dia punya kebiasaan sok ngambil dari dompet suaminya. Kemudian dia ngadu kepada Rasulullah, boleh tidak? Gitu. Itu berarti sudah ada kebiasaan. Karena ada illa ma akhadtu minhu. Kecuali yang aku ambil. Berarti dia ada kebiasaan dulu itu. Gitu. Nah kemudian ketika ditanya oleh Rasul, kata Rasulullah, khudi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambillah apa yang cukup, secukupnya saja untuk dirimu dan juga anak-anak, bil ma'ruf, dengan baik. Ya. Nah, jangan diambil semuanya. Dibeakeun, dikoredaskeun. Aduh. Sampai dipindahkan dari dompetna ge. Sampai hesen yang kanana di mana. Iya. Tapi aya geuning dina YouTube mah pas mendapatkan dompet istrina kosong, dipindahkan ke dompet manehna kabehanana. Eta mah suami nu soleh eta mah. Iya. Aya oge nu sabalikna gitu, dompetna kosong ningali dompet istrina ayaan dipindahkan nu eta. Iya. Gantian kali-kali. Kemudian contoh ya itu tadi contohnya mikdarun nafkah, misal contohnya di sini dicontohkan oleh para ulama kadar nafkah bagi istri, anak istri dari suami. Kadarnya ada enggak? Ketentuannya yang pasti sabaraha. Mun per hari kudu sabaraha, mun nominal. Sesuai dengan kemampuan itu kebiasaannya. Ya pasti ibu-ibu mah yang loba wae. Itu baru. Itu sudah menjadi kebiasaan kan? Sudah mentradisi di ibu-ibu mah. Mun isuk-isuk kayak tukang bubur meuli. Kayak berang ya tukang bakso meuli deui. Itu geus jadi kebiasaan eta teh. Tradisi. Sebagai contoh ya. Tapi memang ada syaratnya kalau dalam tradisi ini mah tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Tradisi mun aya punten aya resepsi berdiri teh gedingnya berdiri sambil ngelumpangan makanan teh minum. Nah itu kan sudah mentradisi itu. Itu kalau ketika ditelusuri digali misalnya, itu bertentangan ke tradisi itu. Selama tidak bertentangan tidak apa-apa. Tapi kalau bertentangan wayahna berhenti dari tradisi itu. Di tradisi itu kebiasaan yang sudah memasyarakat
sama-sama mengetahui dan terus dilakukan, itu tradisi. Ya. Seperti memberikan uang muka, ya, membeli sesuatu, belum diterima barangnya mah. Kasihkan dulu uang muka misalnya. Atau misalnya dalam hal ini, maaf ya, mau menggunakan jasa seseorang tapi dibayar teh heula. Kadang itu sudah mentradisi di sebagian. Padahal dalam hal ini, kalau dalam konteks hadis ya kan, dalam teks hadisnya, atu al-ajir, dalam hal ini, qabla an yajid fa'aroku. Berikan orang yang kita gunakan jasanya sebelum kering keringatnya. Bukan berarti saat bekerja terlebih sebelum bekerja. Harus bekerja dulu kan. Dalam hal ini. Kemudian selesai bekerjanya, ulah dilila-lilakan, buru-buru bayar. Bisa buru ganti deh keringatna. lain keringat nu eta. Nah, terakhir nih kaidah terakhir, al umuru bimaqasidiha, ya. Segala sesuatu itu akan ditentukan bobotnya, ya, dengan tujuannya, dengan niatnya, gitu dalam hal ini. Ini dasar hadisnya adalah bahwasanya Al-Qur'an, ya, di Al-Qur'an firman Allah, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu ilallah." Orang siapa yang keluar dari rumah untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, belum sampai ke tempat hijrah, sudah wafat. Gitu. Bagaimana ini? Pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dia ketika berangkatnya niatnya untuk berhijrah. Makanya muncullah kaidah misalnya, niatul mumin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada berbuat, itu kaidah daripada perbuatannya. Kalau dalam hadisnya kan niat saja bobotnya sama dengan satu kebaikan, dicatat ya, satu kebaikan sempurna. Niat walaupun belum dilakukan. Niat dilakukan dilipat gandakan. Berniat jahat dihentikan, bobotnya sama satu kebaikan. Tuhan ya. Duka lamun niat daya kawani mah. Hoax, ada mah hoax. Kemudian juga dasarnya hadis Nabi bahwasanya ada salah seorang sahabat yang menyampaikan pada Rasul terkait dengan siwak, ya. Kata sahabat tersebut, "Ya Rasulullah, innaka raghhabtana bis siwak." Ya Rasul, engkau memotivasi kami untuk bersiwak. Bersiwak, yang namanya siwak itu dengan dahan siwak, ya. Ya, ranting siwak, ya, pohon siwak gitu. Ya, dalam hal ini. Kemudian kata sahabat, "Hal duna dzalika min syai'in?" Ya Rasul, adakah sesuatu yang lain yang bisa kami jadikan sebagai alat untuk bersiwak? Dan sulit ya gitu. Isi sulit, isi apa? Atau misalnya dalam ini terkait dengan al-umur bimaqasidiha, seseorang itu misalnya begini nih dengan ininya, ya. Apakah itu siwak atau bukan? Berpahala siwak atau tidak? Ketika berkumur-kumur kemudian digosok-gosok, ya, dengan jarinya. Berpahala siwak atau tidak? Bernilai siwak atau tidak? Seperti yang dalam hadis Nabi, "Idza dalam asyukum al-amartum bisiwak inda kulli wudu laula an asyqa ala ummati." Gitu. La amartum bisiwak inda kulli wudu. Kalau tidak, kiranya tidak akan menyulitkan umatku, aku akan menyuruhnya untuk bersiwak setiap kali berwudu. Gitu. Kemudian, nah, kata sahabat, ada enggak sesuatu yang lain selain pohon siwak yang kita gunakan, tapi bobotnya nilainya sama dengan siwak? Maka kata Rasulullah, faqala asbi'aka siwakun inda wudu'ika. Bahwasanya jari-jarimu ini bisa bernilai dan berbobot siwak bila digunakan saat berwudu. Ini tergantung pada niat itu tadi. Bahwasanya al-umur bimaqasidiha. Seseorang duduk di masjid misalnya, ya. Seseorang duduk di masjid bukan waktu sholatnya. Sekarang jam 10 misalnya. Tuh racaan, ya. Paling aja duha, tapi cicing wah ya mah. Orang eta memiliki nilai pahala enggak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Niatnya yang menentukan. Apakah cicing di masjidnya misalnya rehat tungkul, ngadem gitu dalam hal ini, ataukah berniat itikaf gitu di masjidnya. Cicing nanti sabar istighfar misalnya, niat itikaf. Kalau niatnya bagus, ya dapat pahala gitu dalam hal ini. Kemudian contoh lain misalnya dalam hal ini, seseorang tidak makan di siang hari tedahar, padahal kemudian dalam hal ini permasalahannya dia dapat pahala puasa atau tidak. Hari niatnya niat tenu ngarah diet, ya. Kalau niatnya niat diet menyatu. Kalau niatnya puasa ya baru gitu. Maka al-umur bimaqasidiha gitu.
Maka diet yang paling ampuh puasa gitu dalam hal ini. Gitu. Kan sahur-sahur teu makan, mendingan berniat puasa gitu. Gitu. Kemudian misalnya mandi kan apakah niatnya hanya sekedar untuk supaya segar saja gitu? Ataukah misalnya ya Allah, bismillah lah mau mandi ini supaya sholatnya mudah-mudahan bisa lebih khusyuk misalkan niatnya bagus. Makan dan minum apakah hanya sekedar untuk menghilangkan lapar saja atau ada tujuan lain ya Allah aku makan dan minum supaya badanku sehat, kuat sehingga bisa lebih semangat lagi melaksanakan ibadah. Jadi tujuan niat maka lumur bima qasidiha. Maka dalam hal ini wajar ya dalam hal ini kalau misalnya di hadis arba'in ya, yang pertama kali dimunculkan hadisnya adalah tentang niat. Nama a'malu niat. Karena memang sangat luar biasa niat ini gitu dalam ini. Bobotnya bisa membuat amal kita itu yang biasa-biasa saja tapi bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jemaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin sekilas ini yang bisa saya sampaikan yang terkait dengan mengenal ya tentang kaidah umum dalam hukum fikih ya. Kemudian hikmah dan faidahnya yang ingin saya sampaikan adalah bahwasannya ya jangan sampai kita bersikap a priori ya, kemudian tabu ya, ketika mendapatkan hukum suatu permasalahan, kemudian dasar yang kita dapat atau dimunculkan ternyata hanya sebatas kaidah saja gitu ya. Bahwa kaidah itu memang ada dan boleh dijadikan sebagai sandaran hukum, tapi dengan catatan ketika permasalahan tersebut tidak ada dalilnya secara khusus berbicara tentang permasalahan itu. Kalau sudah ada dasar dalilnya secara khusus yang berbicara tentang masalah itu, tidak boleh menyandarkan masalah tersebut pada kaidah fikih. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Barangkali itu saja. Kalau misalnya ada yang mau di-sharingkan terlebih dahulu, mangga. Ya. Kalau ada ya, kalau tidak ada ya akan diakhiri. Cekap? Cekap? Baik. Baiklah, hadirin wal hadirat. Kali lagi ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Tentunya apa yang saya pahami dari referensi yang saat ini saya miliki kemudian disampaikan kembali bukan segalanya ya, bukan segalanya. Marilah kita gali kembali secara bersama-sama, silahkan gitu. Supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam. Kemudian kita bisa menjalankan syariat ini dengan nyaman, dengan tentram dan juga yakinnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.